Mari kita berdoa. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Amin. Kita akan menyanyikan sebuah lagu pujian. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu ini, dan boleh kita nyanyikan bersama ya. Lagunya adalah Segala Puji Syukur. Kita nyanyikan dalam bahasa yang kita bisa mengerti. San Meju, haleluya. Kita akan berdoa minta contoh yang akan pimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang tinggal di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 1 tahun semua kegiatan, pekerjaan, aktivitas, dan Engkau masih memberikan kami napas kehidupan Tuhan. Kami sangat bersukaria dan sangat bersyukur sehingga di malam yang sangat bahagia hari ini Tuhan, kami akan menanti-nantikan tahun baru. Dan semoga Tuhan di tahun baru Engkau selalu memberkati kami, Engkau melindungi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan memulai ibadah kami, karena ibadah kami dari awal
pertengahan, dan hingga berakhir kiranya berjalan dengan baik, dan juga jaringan yang kami pakai juga bisa bersahabat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan bahkan kami jemaat yang akan mendengarkan, kiranya melalui firman Tuhan yang disampaikan bisa mengubah kami, mengetuk hati kami, dan mengajar kami supaya kami tetap setia kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan membuka ibadah kami. Dalam nama-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, berikutnya kita akan menyanyikan sebuah lagu pujian, di mana lagu ini mengatakan bahwa Tuhan turun tangan, campur tangan dalam segala pergumulan kehidupan kita. Boleh nanti kita nyanyikan dalam bahasa yang kita pahami masing-masing. Kita menyanyikan sebuah lagu pujian ini, Aku Percaya.感谢你如此疼爱我，你是神垂听我祷告，应允我一切的呼求。我的神无人能像你，感谢你如此疼爱我，你是神能眷顾保守，引领我生命的路程。我永远相信奇妙全能神，你慈爱双手恢复更新我。我永远相信大而可畏神，你慈爱双手丰盛祝福我。我永远相信奇妙全能神，你慈爱双手恢复更新我。我永远相信大而可畏神，你慈爱双手丰盛祝福我。Kita percaya dalam segala hal Tuhan pasti turun tangan untuk membantu kita menghadapi tantangan kehidupan. 无人和相依，感谢你如此疼爱我，你是神能眷顾保守，关怀我生命的路程。我永远相信奇妙全能神，你慈爱双手恢复更新我。我永远相信大而可畏神，你慈爱双手恩高祝福我，恩高祝福我。Benar. Dalam 365 hari, hari ini adalah hari ke-365 yang akan segera berlalu dari hadapan kita. Kita percaya Tuhan senantiasa hadir dan Tuhan senantiasa menolong kita, membantu kita dalam setiap kesusahan-kesusahan kita.
Mari sekarang kita akan mendengarkan satu bagian firman Tuhan yang akan menuntun kita mengakhiri perjalanan kita, mengakhiri tahun ini, tahun 2021, dan yang nanti juga akan dalam tuntunan kasih sayang Tuhan, kita akan dibantu, kita akan dituntun masuk ke dalam satu tahun yang baru, yaitu tahun 2022 ya. Tahun 2022 sudah menjelang. Beberapa jam lagi akan ada di hadapan kita, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nah, mari sebelum mendengarkan firman Tuhan ini, kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami percaya malam hari ini kebenaran firman-Mu akan berbicara bagi kehidupan kami satu persatu, dan kami yakin bahwa tidak ada kekuatan lain di lain kekuatan daripada Tuhan yang mampu melawat kami dari mulai tanggal 1 Januari 2021 sampai kepada hari ini 31 Desember tahun 2021. Dan kami terus berharap dan menanti-nantikan datangnya lonceng masuk ke dalam satu tahun yang baru, yang penuh dengan rahmat Tuhan, yang kami percaya ada di sana penyertaan Tuhan sepanjang hari. Sebagaimana Tuhan telah melindungi kami 365 hari yang segera berlalu ini, kami yakin dan percaya setiap hari-hari dalam tahun yang akan datang, Tuhan juga akan campur tangan, turun tangan bahkan dalam kehidupan kami yang penuh dengan kelemahan ini. Terima kasih Tuhan. Berkati semua jemaat Tuhan, berkati hamba-Mu, berkati semua yang mendengarkan firman ini supaya kami dikuatkan melihat zaman yang semakin maju di mana kami berada di dalamnya. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Terima kasih Bapa oleh segala anugerah-Mu, oleh segala pertolongan-pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Hari ini kita belajar bagaimana fokuslah ke masa depan. Sebagai satu renungan pada akhir tahun 2021, sekaligus akan mengantar langkah kehidupan kita masuk ke dalam satu tahun yang baru, beberapa jam lagi yang sudah ada di hadapan kita. Mari kita membaca firman Tuhan Filipi 3 ayat yang ke-13, nanti akan dibantu oleh Bapak Anwar untuk membacakannya dalam bahasa Mandarin. Saya akan baca dalam bahasa Indonesia. Filipi 3 ayatnya yang ke-13, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengerahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengerahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Mari kita dengarkan dalam bahasa Mandarin. 腓立比书第3章第13节，这不是说我已经得做了，已经完全了，我乃是竭力追求，或者可以得做基督耶稣，所以得做我的弟兄们，我不是以为自己已经得做了，我只有一件事，就是忘记背后，努力面前的，向着标杆直跑，要得上帝在基督耶稣里从上面召我来的奖赏。所以，我们中间凡是完全人，总要存这样的心。若在什么事上
存别样的心，上帝也必以此指示你们。然而我们到了什么地步，就当照着什么地步行。Amin. Ya, terima kasih. Firman Tuhan ini mau mengingatkan kita dan mengajarkan kepada kita pengalaman yang dialami oleh Paulus. Kita tahu Paulus adalah seorang yang mempunyai visi yang sangat jelas. Setelah dia ditangkap oleh Tuhan, bahkan ketika matanya dibutakan, dia tidak bisa melihat keramaian dunia, tetapi dia bisa melihat ke dalam hatinya, bisa melihat ke dalam dirinya, melakukan refleksi dia. Selama 3 hari itu ketika dia dalam keadaan buta, dia bisa melihat ke dalam dirinya bahwa siapa dia di hadapan Tuhan. Lalu dia melakukan misi yang luar biasa. Bahkan dia mengalami bagaimana dia dikejar-kejar dari satu tempat ke tempat yang lain, karena pada masa itu dia dianggap pengajar yang sesat. Namun apa yang terjadi? Ketika dia sudah menjadi orang besar dan orang yang sangat terkenal, dia sudah menjadi orang yang terkenal, tetapi dia tidak sombong. Kalau banyak orang yang mengagungkan dia, menganggap dia orang yang sangat luar biasa, bahkan di beberapa daerah-daerah namanya sangat terkenal. Bahkan kehadirannya juga dinanti-nantikan oleh orang yang lebih banyak daripada ketika menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus pada masa Tuhan Yesus ada. Ya. Kenapa? Karena orang-orang yang sudah mengalami keajaiban, mujizat di masa-masa Tuhan Yesus, dia juga bergabung dengan orang-orang yang percaya dengan apa yang menjadi kesaksian disampaikan oleh Paulus, maka jumlah mereka bertambah-tambah, berlipat ganda jumlah mereka, sehingga dunia sudah semakin banyak yang menganut agama Kristen, semakin banyak orang yang memuji Tuhan Yesus. Lalu pemerintahan Roma masih terus saja mengalami kekacauan, mengalami kekalutan, mengalami kebingungan. Bagaimana caranya mereka ini supaya menghempang orang-orang ini? Kalau dulu mereka boleh membayar Saulus untuk membunuh orang Kristen, untuk membantai orang-orang yang percaya kepada Yesus, tapi sekarang ini, saudara-saudara, Saulus justru berbalik. Dia justru menjadi orang yang dengan berapi-api mengirimkan kabar baik, mengajar kabar baik kepada orang-orang yang percaya, dan dengan pertolongan Roh Kudus, setiap telinga yang mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus dan murid-muridnya, mereka juga boleh digerakkan oleh Roh Kudus menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, keberhasilan sudah ada di tangan Paulus. Keberhasilan itu harusnya membuat dia bangga. Tetapi dalam nasihatnya pada Filipi pasal yang ketiga ini dia katakan bahwa sebenarnya dia tidak menganggap semua keberhasilan untuk mengabarkan Injil itu yang menjadikan dia menjadi seorang yang terkenal, yang menjadikan dia menjadi seorang yang terpandang, walaupun dikejar oleh para tentara-tentara dan ahli-ahli Taurat yang tidak suka dengan kepribadiannya pada masa itu. Dia sudah berada pada puncak maksimal dalam kehidupannya sebagai orang yang terkenal karena kebaikan, karena pemberitaan Injil yang diberitakannya. Namun apa dia katakan? Bahwa dia tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang membuat dia boleh berbangga hati. Tetapi yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan. Dia melupakan apa yang di belakangnya. Apa yang di belakangnya adalah semua pekerjaan yang sudah dilakukannya. Semua pekerjaan yang sudah dikerjakannya. Mulai dia percaya. Coba, siapa itu yang menggema? Mulai dia percaya. Mulai dia percaya sampai kepada saat ini dia merasakan puncak daripada keberhasilannya, maka apa yang terjadi dalam pernyataannya? Dia merasakan atau dia mengatakan dia
tidak memandang itu sebagai suatu keberhasilan. Dia justru melihat itu adalah sebagai sesuatu yang harus dilakukannya, yang harus dikerjakannya, sehingga dia akan lebih baik, sehingga dia akan lebih berhasil lagi pada masa-masanya yang akan datang. Maka terjadilah kehidupan itu dalam dirinya, dan semuanya yang dikerjakannya itu, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, adalah apa yang seharusnya dilakukannya. Apa yang seharusnya dilakukannya itulah yang dikerjakannya, dan dia tidak mengatakan itu sebagai suatu keberhasilan. Dia mengatakan itu adalah sebagai sesuatu yang harus dilakukannya untuk mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapannya. Jadi, Paulus ketika dia berdiri pada saat itu, dia melihat ke belakang tentang apa yang sudah dikerjakannya. Dia tidak menganggap itu sebagai satu keberhasilan. Walaupun di sana ada kesuksesan. Dia tidak menganggap itu sebagai kesusahan. Walaupun di sana ada penderitaan. Yang dia lakukan adalah dia arahkan pandangannya, arahnya ke depan, karena dia yakin bahwa di masa depan masih banyak lagi yang harus dikerjakannya. Saudara-saudaraku, ketika kita melihat dalam kondisi sekarang, kita boleh berpikir seperti apa yang dilakukan oleh Paulus ini. Ketika kita melihat ke belakang, ya, dengan segala pergumulan hidup kita, dengan segala keberhasilan hidup kita, yang mana di sana kita Tuhan merendah, ya, Tuhan membentuk pengalaman hidup yang sudah berlalu. Tapi kita bersyukur dari pengalaman hidup yang sudah berlalu itu, walaupun terkadang menyesakkan kita, menyakitkan bagi kita, jangan kesal dan jangan menyerah. Itu justru melihat ke depan, bahwa di depan masih ada hal-hal yang harus kita kerjakan. Saya sendiri selalu melihat kegagalan sebagai satu kesempatan untuk semakin belajar, ya. Dari kegagalan kita banyak belajar hal-hal yang bisa kita lakukan supaya kita lebih maju ke depan. Kalau dari kesuksesan, saya pikir untuk apa belajar lagi? Orang sudah berhasil, orang sudah sukses. Paling yang penting adalah berupaya untuk meningkatkan. Tapi kalau hari ini saudara-saudara mengalami satu kegagalan, saudara tidak perlu kesal, saudara tidak perlu menyesal. Saudara harus bisa melihat bahwa di depan masih ada lagi waktu di mana ketika kita menggunakan pengalaman-pengalaman yang sudah berlalu menjadi satu spirit, menjadi satu motivasi untuk bisa melihat ke masa yang akan datang. Saudara-saudara, perjalanan kita adalah seperti berjalan dalam garis linear. Garis linear. Berangkat dari titik nol ketika kita sudah di dalam kandungan ibu kita. Kita sudah mendapat nutrisi dalam kandungan ibu kita. Sampai ketika kita sudah dilahirkan. Bahkan sampai pada saat ini, kita sedang berjalan di atas garis lurus tersebut. Ya, berada di dalam garis lurus tersebut sampai nanti akhirnya kita berada dalam titik berhenti di mana Tuhan katakan sudah selesai. Ketika Tuhan sudah katakan sudah selesai, tidak ada lagi yang bisa memperpanjang langkahnya. Tidak ada lagi yang bisa memperpanjang tarikan nafasnya. Karena semuanya sudah berakhir. Semuanya sudah berhenti. Jadi ketika kita melihat ke depan pada saat ini, kita boleh memacu perjalanan itu sampai dengan waktunya Tuhan yang akan segera tiba. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita melihat perjalanan hari demi hari semakin maju, ya, hari demi hari semakin maju. Oh, negara kita, negara Indonesia, pertama sekali sesudah merdeka mencetak uang mulai dari harga 100, mulai dari harga Rp1. Mulai dari harga Rp1 digunakan untuk berbelanja.
untuk berbisnis, untuk berusaha, untuk memberikan honor, nafkah atau gaji orang yang bekerja. Kemudian dalam zaman kemerdekaan sekarang sudah 76 tahun, bahkan lebih kurang 5 atau 8 tahun yang lalu kita sudah mengenal uang besar. Uang Rp1 itu tidak laku lagi. Yang laku sekarang ini adalah mulai dari uang ribuan, 500-an ya, sampai kepada uang ratusan ribu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dalam perkembangan lagi semakin maju, ya. Kalau sebelum COVID masih sedikit orang yang menggunakan e-money, tapi sesudah COVID, karena diprediksi ada kemungkinan besar terjadi penularan COVID itu melalui uang, maka orang sudah mulai menggunakan e-money, naik dari posisinya dari mengantongi ratusan ribu mungkin beberapa puluh lembar, sekarang hanya mengantongi sebuah kartu atau mungkin beberapa kartu ya. Ada kartu untuk diskon, ada kartu untuk bayar e-money, pakai jalan tol juga pakai e-tol. Bahkan beli minyak juga, beli bensin juga ada kartunya. Ya, jadi berbagai-bagai promosi dilakukan sehingga orang memiliki kartu tersebut. Yang penting di sana adalah ada kemudahan-kemudahan. Ya, ada kemudahan-kemudahan yang kita alami. Ya, semakin ada COVID, maka desakan kemajuannya juga semakin tinggi. Kita juga melihat di Indonesia sudah dilakukan uji coba taksi dalam bentuk drone. Kalau di RRC itu sudah dipromosikan bagaimana orang memesan makanan. Kalau di Indonesia itu ada GoFood ya, itu ada GoFood. Kemudian di RRC beberapa waktu yang lalu sudah dipromosikan juga pesan makanan pakai drone ya. Pesan makanan pakai drone. Jadi bisa diantar sampai ke lantai 50 dengan sangat cepat. Jadi di bawah dibuat misalnya casiopeng ya, kemudian dipau, dibungkus, kemudian naik drone itu diantar sesuai dengan pesanan yang diberikan ke alamat tertentu. Jadi dari lantai 50 orangnya tinggal buka kaca jendela, ambil makanannya, lalu menikmati makanan tersebut. Sudah semakin simpel. Nah, Indonesia juga sudah melakukan uji coba taksi drone yang katanya bebas macet. Nah, sudah semakin maju lagi. Jadi nanti kalau satu saat sudah semakin maju, mungkin tahun 23 atau 24 atau 25 atau mungkin nggak sampai tahun 25. Nanti Pak Anwar kalau mau belanja dari Belawan tidak perlu pesan Grab lagi. Dia sudah bisa naik taksi drone ya. Nanti teman-teman kalau kita mau pergi lagi ke gereja kita di Belawan, tidak perlu naik angkot lagi. Sudah bisa naik drone begitu ya, sudah sangat cepat sekali. Nah, inilah tanda kemajuan. Nah, beberapa tahun yang lalu juga kita sudah mendengar kemajuan dalam dunia medis, di mana satu robot bisa diciptakan untuk melakukan berbagai-bagai tindakan-tindakan yang dipercaya, yang sudah diprogram di dalam robot tersebut. Ya, sudah bisa melakukan operasi melahirkan, sudah bisa memeriksa operasi laser dan sebagainya ya. Yang jantung juga sudah banyak diperkenalkan atau diuji cobakan. Sudah bisa bayangkan, kalau ini nanti sudah berterima, maka kemajuan-kemajuan teknologi akan semakin luar biasa. Bahkan sekarang ini RRC sudah punya matahari sendiri, ya, sudah punya sinar solar sendiri yang bisa menggerakkan energi sendiri pada mereka itu. Dan juga penemuan-penemuan dalam bidang kedokteran dan juga biologi sudah pernah dilakukan uji coba. Bagaimana itu mata daripada seekor babi, ini nanti kita coba cari informasinya ya, tapi kok pernah dengar itu. Mata seekor babi bisa digantikan menjadikan mata seorang manusia. Nah, inilah kemajuan-kemajuan yang ada pada masa depan. Kalau dulu orang-orang masih memikirkan, tapi sekarang kita sudah bisa melihat tindakan. Lalu tahun 2022 di Indonesia itu sudah mulai dicanangkan
kalau nanti keluar dari jalan tol, kita tidak perlu lagi seperti ini. Checklist kartu tol di tempatnya itu, tidak perlu lagi. Cukup dibuat chip daripada jalan tol itu yang berlaku secara menyeluruh di Indonesia dan terintegrasi, diselipkan dia di kendaraan kita, lalu nanti ketika kita sudah mau meluncur kira-kira 10 meter sebelum sampai ke jalan tol, maka kita tidak perlu berhenti, langsung gerbang tol itu terbuka dan nanti akan keluar sendiri kendaraan kita itu meluncur. Ini sudah diuji coba di Indonesia. Bahkan kemajuan smartphone akan semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi lagi. Jangan-jangan nanti kalau ada orang yang ditanya, "Hey friend, kamu di mana?" Nah, lalu dia bilang, "OTW, on the OTR, on the road, sedang jalan perjalanan." Padahal dia masih di rumah, ya, belum di jalan raya. Kalau on the road itu berarti sedang di jalan raya. Kalau dari mau di Belawan, dia mau ke Belawan, mungkin dia sampai di apalah, mungkin di Krakatau begitu ya. Nah, dari Padang Bulan mungkin sampai di Krakatau, sudah mau dekat Belawan. Tapi ketika dia jawab OTR, dia ketik OTR, nanti kemungkinan besar smartphone itu bisa menunjukkan bahwa informasi OTR-nya itu haula, informasi OTR-nya itu bohong, dia masih berada di rumah. Nah, itu salah satu nanti tingkat kecanggihan daripada telepon pintar pada masa-masa yang akan datang. Nah, jadi artinya kalau kita semuanya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tidak mengikuti perkembangan zaman, menggantikan bukan hanya bukan hanya kartu ATM, anjungan tunai mandiri, tapi menggantikannya juga kepada e-money, bahkan dari smartphone kita juga sekarang bisa mengirimkan uang kepada orang lain, ya, itu melalui Dana, melalui OVO dan yang lain banyak lagi itu tekniknya pada sekarang. Kalau enggak kita ikuti, maka kita akan ketinggalan. Kalau nanti kita tidak ikut cara seperti ini, kita akan ketinggalan. Sudah bisa bayangkan, kita membayar 10 juta, mau hitung uang itu berlembar-lembar lagi. Padahal orang sudah langsung tempelkan saja, sudah beres. Orang tinggal klik saja, sudah bayar lunas. Sudah bisa bayangkan, kita masih hitung 1 juta dari 10 juta. Orang sudah melakukan transaksi berpuluh-puluh kali dengan puluh-puluhan juta. Kalau kita juga tidak mengikuti perkembangan zaman ini, maka kita pula lah nanti yang akan ketinggalan. Ya? Kita yang akan ketinggalan. Dan akibat daripada ketinggalan itu, kita kemungkinan besar akan tergilas oleh kemajuan zaman ini. Maka tadi Bok Sudi pengantarnya mengingatkan kita, fokuslah ke masa depan. Fokuslah ke masa depan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Seperti apa yang dilakukan oleh Paulus. Paulus dia mengatakan bahwa dia sudah melakukan semua pekerjaannya itu berhasil dan ada juga yang gagal. Dan yang benar-benar membuat dia menjadi orang yang sangat bangga adalah apa yang diberitakannya itu, Injil yang diberitakannya itu adalah kebenaran yang menghidupkan banyak orang. Sehingga orang-orang yang dulunya tidak percaya, mereka boleh percaya kepada Injil, bahkan bukan hanya sekedar percaya, mereka juga menjadi saksi-saksi kebenaran yang memberitakan Injil itu pula kepada ada semakin banyak orang lagi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Setelah kita melihat kemajuan zaman ini, setelah kita merasakan bagaimana zaman ini juga terus berjalan, di mana posisi kita pada saat ini? Di mana kondisi kita pada saat ini, saudara-saudara? Kita mau berjalan di dalam tahun 2022 yang penuh dengan harapan. Dalam masa 2022 inilah kita mau melihat, ya, kalau tahun 2021 sepertinya sekarang ini kita sedang berdiri melihat ke belakang, ya. Namun kita mengatakan
Apa yang di belakangku itu sudah berlalu. Ya, keberhasilan yang ada sekarang ini sudah kunikmati. Aku akan melangkah lebih maju, lebih berhasil lagi ke masa yang akan datang. Kegagalan yang kualami pada masa yang lalu itu sudah berlalu. Setelah itu jangan lagi menjadi penghalang atau pengikat di dalam diri saya, di dalam diriku untuk melangkah maju ke depan. Karena lompatan kita ke depan itu harus pasti sampai di tebing yang ada di depan. Jangan sampai kita jatuh ke dalam jurang yang dalam dan terjal. Nah, dari sini kita melihat saudara-saudara ke depan. Apa yang ada di hadapanku, ya? Apa yang ada di hadapan? Di hadapan kita, saudara-saudara, ada 12 bulan yang penuh dengan kebahagiaan, ya. Dan di dalam 12 bulan itu penuh dengan kebahagiaan, ada 52 minggu yang penuh dengan tawa dan sukacita. Kenapa ada 52 minggu yang ada tawa dan sukacita itu? Karena kita menjalani keberhasilan selama 365 hari. Walaupun mungkin ada 1 jam atau satu hari atau mungkin setengah hari kita berada di dalam kegagalan. Tapi yakin, ketika saudara belajar dengan kegagalan itu, melihat ke depan sesuatu yang lebih berarti, maka saudara-saudara akan menyatakan bahwa sebenarnya ada lebih banyak keberhasilan dalam Tuhan yang kita jalani penuh dengan sukacita. Dan juga selama 1 tahun itu, ya, selama 12 bulan, 52 minggu, 365 hari, itu ada 8.760 jam yang penuh dengan kesehatan di dalam iman kita. Ya, walaupun tubuh kita renta, walaupun tubuh kita juga rentan terhadap gangguan sakit penyakit, tapi kita berharap bahwa ketika kita dalam pergumulan atau sakit penyakit sekalipun, Tuhan mampu memberikan kepada kita kekuatan. Amin. Ya, Tuhan mampu memberikan kepada kita kekuatan. Dan di dalam hari-hari itu ada 525.600 menit di mana detak jantung kita terus bercerita tentang blessings, tentang berkat. Kita diberkati dan kita juga memberkati. Perkataan-perkataan yang kita berikan adalah perkataan-perkataan yang membangun. Ya, pernah Boksu katakan seorang wanita itu merasa ada kepuasan tersendiri kalau di dalam dirinya itu mengeluarkan kata-kata satu hari sampai 21.000 kata-kata. Dan seorang pria hanya mampu mengeluarkan lebih kurang 7.000 kata dalam satu hari. Jadi bagaimana ini 7.000 perkataan dan 21.000 perkataan ini kalau kita pergunakan, tak usah dulu semua, kita pergunakan 3/4 atau lebih 3/4 dengan perkataan-perkataan yang memberkati, perkataan-perkataan yang membangun sehingga orang akan semakin terbangun. Hanya saja jangan di dalam jangan di dalam keraguan-raguan. Ketika saudara mau memberkati orang, jangan ragu-ragu. Kenapa? Karena ketika engkau memberkati orang dengan ragu-ragu, maka kesungguh-sungguhanmu tidak maksimal. Tetapi ketika engkau melepaskan berkat kepada orang itu, maka Tuhan juga pada saat itu sedang melakukan apa yang menjadi bahagiannya. Itulah yang kita alami, sehingga ketika kita merasakan memberkati dan diberkati, juga sebelumnya kita juga menikmati adanya satu joyful, ada satu kesukacitaan yang tidak terbayar oleh apapun. Itu selama 31.536.000 daripada detik yang ada dalam diri kita. Jadi saudara-saudara bisa renungkan sekarang apa yang sedang dikatakan oleh
Paulus kepada kita ketika dia mengatakan dan mengerahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ya. Daripada kita mundur ke belakang tidak bisa lagi, lebih baik kita mempersiapkan jalan kita ke depan. Waktu tidak bisa lagi diputar. Pukul 21 tanggal 30 Desember tidak bisa lagi kita putar. Kita tidak bisa lagi kembali ke masa itu. Tetapi kita sekarang sedang berada beberapa menit lagi kita akan berada pada pukul 21 tanggal 31 Desember. Jadi berarti hanya beberapa menit lagi ada di hadapan kita. Dan pada saat sekarang ini kita boleh berdiri atau duduk merenungkan apa ya yang akan kita lakukan kepada masa yang akan datang di depan kita. Apa ya yang akan kita kerjakan pada masa yang akan datang di hadapan kita? Yang pertama sekali yang harus kita persiapkan adalah semangat. Ya, semangat adalah motivasi dalam kehidupan. Semangat adalah sumber daripada kekuatan kita. Semangat itu adalah mempunyai tenaga yang sangat luar biasa. Ya, apa yang Boksu terima? Hampir 2 tahun ini bergaul dengan banyak sekali orang, ya, tidak terhitung lagi jumlahnya. Bahkan jumpa dengan beratus orang yang tenaga medis, baik dokter, perawat ataupun terapis, keluarga, bahkan teman-teman, sahabat-sahabat di Facebook, Instagram, WhatsApp, semuanya. Apa yang bisa Boksu terima dari perkataan mereka itu? Dan yang memotivasi Boksu sampai hari ini adalah perkataan yang pertama itu tadi, semangat. Boksu, semangat ya. Friend, semangat ya. Spirit. Nah, ada semangat. Dan ketika saya jalani, saudara-saudara jalani juga hidup yang penuh dengan semangat, maka kita juga akan mendapatkan satu penghiburan, satu pertolongan ketika kita melakukannya dengan semangat. Lalu yang kedua adalah bekerja. Tidak boleh hanya bersemangat, ya. Tidak boleh hanya bersemangat, tetapi kita juga harus bekerja. Kita harus bekerja, ya. 365 hari 1 minggu kita harus bekerja. Tapi minta tolong kurangi 52, ya. Kurangi 52 minggu-minggu, dan kurangi lagi hari-hari besar perayaan gereja. Sediakan waktu itu untuk bersekutu dengan Tuhan. Ya, memang tidak pas istilahnya. Kalau baterai handphone itu sudah mulai merosot, maka sebentar lagi dia tidak bisa kita gunakan. Apalagi setelah dia off, ya. Maka kita harus cas. Saya tidak sedang mengatakan bahwa 52 minggu itu adalah waktu untuk mengecas kita di gereja supaya iman kita semakin dibangkitkan. Saya tidak katakan demikian. Tetapi ada baiknya itu kita lakukan sebagai satu perbandingan. Memang perlu waktu di mana kita bersekutu dengan sesama kita. Setelah kita menjadi orang percaya, tidak mampu kita hidup sendiri. Tetapi kita mampu hidup dalam satu persekutuan. Bahkan persekutuan itu akan menentukan siapa kita sebenarnya. Dalam persekutuan itu kita bisa jumpa dengan orang yang begini, orang yang begitu, orang yang begini, orang yang begitu. Dari sana kita dibangun. Dari sana kita juga diberikan kesempatan untuk melihat satu dengan yang lain, saling mengenal, saling mengerti, dan saling memahami atas segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah menyesal, walau mungkin di dalam persekutuanmu saat ini engkau berjumpa dengan orang-orang yang tidak satu pemikiran, yang tidak satu pemahaman dengan engkau. Yang penting persekutuan itu kita rawat,
sehingga satu saat akan jumpa di sana satu iman, satu kasih, dan satu harapan. Dan saudara-saudara, yang ketiga yang paling penting sekali kita lakukan untuk melihat, mengarahkan diri kita kepada apa yang ada di hadapanku, menurut pemahaman Boksu adalah melayani. Ya, melayani. Pertama tadi bersemangat, kedua tadi bekerja, ketiga melayani. Melayani. Ketika manusia datang ke dalam dunia ini, pertama sekali dia dilayani oleh orang lain. Sejak seorang bayi lahir dari perut ibunya, maka perawat-perawat yang akan melayani dia. Kalau mungkin dalam keadaan tertentu, tidak lahir di rumah sakit, dia hanya lahir di rumah, saya yakin dan percaya, pertama sekali si bayi ini dilayani oleh orang tuanya. Ya, mungkin baru ya dipotonglah tali pusatnya, ya, dipotong tali pusatnya, kemudian diurus, dan mungkin baru datang bidan atau si baso dalam orang Batak itu yang menolong orang melahirkan untuk merawat dia kembali. Nah, saudara-saudara, itu harus kita ingat. Ketika kita pertama kali lahir ke tengah-tengah dunia ini, kita dilayani. Maka sekarang ketika kita dilayani, kita juga wajar untuk melakukan pelayanan. Lakukan pelayanan sebisa Anda. Apa yang bisa Anda lakukan, lakukan pelayanan untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena percayalah, ketika saudara sedang melakukan pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan, maka pada saat itu saya punya keyakinan Tuhan juga melihat, Tuhan juga merasakan bahwa apa yang saudara lakukan itu adalah apa yang seharusnya seperti yang dituntut atau yang seharusnya seperti yang diharapkan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mumpung belum berakhir tahun 2021, saya mau mengajak kita semua tersadar terhadap 3 hal ini yang akan kita mulai praktekkan pada tanggal 1 Januari tahun 2022 atau lebih cepat lebih baik. Kita lakukan itu, kita kerjakan itu untuk memujikan, memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupannya. Amin. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena anugerah-Mu yang sangat luar biasa. Banyak pengalaman-pengalaman hidup yang kami alami selama 365 hari, yang mana hari ini akan segera berakhir. Dan kami yakin penyertaan Tuhan tidak akan putus ketika kami juga mengarahkan diri kami kepada apa yang di hadapan kami, yaitu 1 tahun yang besar, 1 tahun 2022 yang ada di hadapan kami, di mana di sana ada 365 hari lagi yang akan kami jalani bersama dengan Tuhan. Kami bermohon Bapa, tolong kami, sehingga kami boleh melewati setiap hari-hari kehidupan yang ada di hadapan kami ini dengan mengandalkan Tuhan saja sepanjang hari-hari kami. Terima kasih Bapa, semua umat-Mu yang pada malam hari ini berkesempatan hadir di tempat ini. Kami berdoa, kiranya ke depan kami semakin dipersatukan, terutama ketika kami melakukan pelayanan dan pekabaran Injil di tempat-tempat di mana kami berada. Tuhan satukan visi kami untuk melakukan pekabaran Injil, untuk melakukan pelayanan, supaya kami juga merasakan bagaimana indahnya ketika orang bersyukur, ketika orang berterima kasih setelah mereka mendengarkan kabar baik, kabar sukacita, kabar keselamatan yang menyelamatkan jiwa mereka. Bapa, antara kami yang masih mempunyai pergumulan-pergumulan, tolong Tuhan bantu kami supaya kami juga boleh berjalan
dalam keadaan penuh pengharapan kepada Tuhan di dalam masa menjelang. Ketika hamba-Mu dan juga beberapa jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit dan usia tua, lanjut usia, kuatkan kami Tuhan. Karena kami yakin, sebagaimana Tuhan telah menolong kami pada tahun yang lalu, kami yakin juga Tuhan pasti buka jalan, bahkan tangan-Mu tetap setia menopang kami dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Ya. Amin. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bisa hadir pada saat ini. Sekarang kita akan kembali lagi menyanyikan sebuah lagu pujian, ya, menyanyikan sebuah lagu pujian. Ku yakin saat Tuhan berfirman, ada kuasa dalam kehidupan kita. Boleh kita nyanyikan dalam bahasa yang kita mengerti. Tuhan, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tak mungkin.
Amin, saudara-saudara. Amin. Ya, kita percaya Tuhan akan mengangkat kita, Tuhan akan menolong kita dan memberikan kepada kita kekuatan yang sangat luar biasa. Mari kita akan sama-sama mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Kita akan menutup ibadah kita dengan mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. 我们在天上的天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的罪人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。 Amin. Mari kita menerima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai dan memberkati kita sekalian hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan Bapa, terima kasih. Bapa, Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya, shalom untuk kita semuanya. Shalom. Ya, oke, baiklah. Selamat malam ya. Selamat menyambut tahun baru yang sudah ada di depan. Pak Anwar di rumah ini? Di rumah. Pak Tesen di rumah juga? Ya, Bokso. Ya, oke, baiklah. Tadi ada Pak itu, Pak Liang Sui sudah keluar kah? Oh, paling keluar. Ya, Ya, kena Oke. apa dia? Kena mercon dia. kena mercon. Wah, sekarang sudah mercon di mana-mana ini. Nah, Oke, baiklah ya. Sampai jumpa dalam ibadah kita besok. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom. Ayo. Shalom. Yo, shalom. Shalom, shalom, shalom.